Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dari Lokal D2 Manajemen Tarakan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang saya sudah buat pada mata kuliah Statistika Bisnis. Baiklah, langsung saja. Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas ini digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika butir pertanyaan kuesioner mampu mengungkap sesuatu yang diukur. Sedangkan uji reliabilitas, uji ini dilakukan untuk melihat kesesuaian nilai dari sebuah kuesioner yang dikerjakan oleh seseorang responden pada kesempatan atau waktu yang berbeda dengan kuesioner yang sama. Baik, untuk contoh pengujian validitas itu ada di PowerPoint yang telah saya buat. Contohnya kuesioner mengandung 17 butir pertanyaan. Nanti apakah pertanyaan itu valid atau tidak, seperti itu. Selanjutnya ada tahapan pengujian validitas. Nah, untuk tahapan pengujian validitas, langkah yang pertama dilakukan adalah yang pertama, lakukan tes kuesioner kepada minimal 10 orang responden. Yang kedua, tanyakan setiap butir pertanyaan dalam kuesioner. Yang ketiga, berikan skor terhadap jawaban responden seperti angka 1 untuk sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka 3 ragu atau netral, angka 4 setuju, dan yang kelima sangat setuju. Lalu akumulasikan nilai skor tersebut, tuangkan dalam worksheet Excel atau di SPSS. Sebagai contoh, nilai skor dari 10 orang responden adalah seperti berikut. Nanti saya akan memperlihatkan cara-caranya. Baiklah, yang pertama itu buat skor total masing-masing variabel di tabel perhitungan skor. Seperti yang pada gambar ya. Nah, untuk yang kedua, itu klik analyze, kemudian correlate brevet sehingga muncul kotak dialog. Kalian bisa lihat pada PT yang telah saya buat. Baiklah, langkah yang selanjutnya adalah pindahkan semua item di kolom sebelah kiri ke kolom sebelah kanan. Hasilnya pada di PowerPoint-nya yang di bawah angka 3, itu tadi kan dari sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, soal-soal tadi. Nah, lalu selanjutnya kita centang person di dalam correlation itu ada person tulisannya, lalu kita centang juga flag significant correlation, lalu klik OK seperti gambar yang tertera pada PowerPoint. Setelah hasilnya seperti ini, lalu kita buat tabel rangkuman hasil uji validitas dari variabel tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Dari tabel yang ada di PowerPoint ini dapat dijelaskan bahwa nilai R hitung lebih besar daripada R tabel berdasarkan uji signifikan 0,05. Artinya di sini bahwa item tersebut di atas valid, seperti itu. Baiklah, selanjutnya ada pengujian reliabilitas. Nah, di sini ada dua cara, pengukuran ulang dan pengukuran sekali saja. Untuk pengukuran ulang itu adalah dalam waktu yang berbeda, responden diberi butir pertanyaan dan alternatif jawaban yang sama. Sedangkan cara yang kedua, pengukuran sekali saja, itu tes kuesioner pada 10 orang atau boleh lebih. Nanti suatu variabel itu dikatakan reliable jika memberikan nilai Cornbatch alpha lebih besar daripada 0,60. Ini dilakukan pada worksheet SPSS. Baik, untuk tahap pengujiannya, langkah yang pertama dilakukan, pilih menu Analyze, lalu pilih submenu Scale, lalu Reliability Analysis. Nah, yang kedua, masukkan skor pertanyaan tiap item ke dalam kolom, kemudian pilih alpha. Alpha itu untuk modelnya ya, di situ ada tertulis model alpha, bisa dilihat pada PowerPoint. Lalu klik statistik dan nanti tampil Windows Reliability Analytic Statistik pada nomor 5. Setelah itu di bagian Descriptive for, pilih item scale lalu centang. Lalu klik continue, seperti itu. Setelah itu pada gambar 6 di Reliability Statistik kita lihat di Converge Alpha. Di dalam kolomnya ya, di situ nilainya 0,986 lebih besar dari 0,6, maka kuesioner reliable, seperti itu. Baik, pada materi yang selanjutnya ada statistika deskriptif. Nah, statistika deskriptif ini bagian dari metode statistika. Pertama ada statistika deskriptif. Nah, statistika deskriptif ini merupakan teknik penyajian dan peringkasan data sehingga menjadi informasi yang mudah dipahami.
Penyajian data dapat dilakukan melalui tabel dan gambar. Kalau gambar, itu ada histogram, plot, streamlit, box plot. Untuk peringkasan datanya, dinyatakan dalam dua ukuran, yaitu pemusatan dan penyebaran. Untuk pemusatan terdapat median, modus, kuartil, min. Kalau penyebaran terdapat rank, interkuartil rank, dan ragam, seperti itu. Baiklah, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.